Manasikul haj, manasik haji yang menggambarkan keberadaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menanggalkan seluruh simbol kebesaran duniawi hanya dengan dua lembar kain ihram yang mirip sekali dengan kain kafan, sebagai wujud bahwa kita pasti akan mati meninggalkan semua yang kita miliki, berpulang memenuhi panggilannya, berpulang untuk memenuhi panggilan Allah seorang diri dengan tidak membawa apa-apa dari dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian juga dengan ibadah kurban. Sembari kita mengenang kembali sejarah perjuangan dan pengorbanan hakiki sebuah keluarga ideal yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita katakan keluarga ideal karena antara suami, istri dan anak satu tujuan dalam hidup, yaitu hanya mengabdi kepada Allah. Walaupun mereka dalam kondisi yang amat sulit, terasing di sebuah lembah yang tandus, gersang dan tak berpenghuni saat itu, sebagaimana yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 katsir, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan alladhi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bil ta'lim wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Nabiyil Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala pujian dan kesyukuran kita panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua.
di pagi harinya ini, di rumahnya ini, kita merasakan betul betapa besar rahmat dan perhatian Allah untuk kita semuanya. Di tengah kabar genosida, pembantaian yang menimpa saudara seiman di Palestina, yang menebar rasa ketakutan, mengancam segala sisi kehidupan mereka, mengancam kenyamanan mereka beribadah memakmurkan Al-Aqsa dan rumah-rumah Allah di sana. Namun sungguh karena rahmat Allah dan karunia-Nya yang maha luas, Dia berikan kepada kita yang ada di sini kesempatan yang sangat baik untuk tetap nyaman menjalankan berbagai ibadah yang disyariatkannya. Dari puasa Arafah hingga beridul korban, sungguh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua ini merupakan anugerah Allah. Sungguh semua ini ya Allah semata karena anugerah rahmat-Mu, menjadi sempurna segala bentuk kesolehan semata karena karunia-Mu, turunlah segala bentuk kebaikan dan keberkahan. Sungguh semata karena taufik-Mu ya Allah, terwujudlah semua cita dan tujuan. Engkaulah satu-satunya tempat menggantungkan segala harapan. Semua kita milik-Mu ya Allah, dan pasti pulang kembali menghadap-Mu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita rasakan atau tidak, sungguh perjalanan waktu terasa begitu sangat cepat. Generasi demi generasi berganti menghuni bumi Allah ini. Peristiwa demi peristiwa terjadi menghiasi jalannya sejarah kehidupan manusia ini. Ada tangisan, ada gelak tawa, ada suka dan duka, ada darah dan air mata, ada yang lahir dan ada yang mati. Semuanya atas kehendak dan kendali yang maha kuasa, dan kepadanya pula semuanya berakhir. Wa anna ila rabbikal muntaha, wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya kepada Rabb-Mu lah berakhir segala sesuatu, dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa kita kembali berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Artinya bahwa jatah umur kita berkurang lagi. Artinya bahwa hari kematian setiap kita semakin mendekat. Dan sudah seharusnya hari ini, peristiwa ini, semua ini membuat kita semakin banyak bertaubat dan takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat beridul adha ada beberapa rangkaian ibadah dan sejarah peristiwa penting yang harus kita pahami, pesan, pengajaran dan hikmah agung yang terkandung di dalamnya. Ibadah korban, ibadah haji, dan ibadah lainnya adalah membawa pesan, pengajaran dan hikmah yang sama, yaitu pesan dan pengajaran tauhid dan keimanan. Di tanah haram, tanah tumpah darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pusat kiblat kaum muslimin sedunia, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dengan penuh semangat dan kehusuan, berulang-ulang melantunkan talbiyah sebagai luapan pernyataan tauhid, ungkapan labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kekuasaan hanya milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Ma'asyiral muslimin, manasikul hajj, manasik haji yang menggambarkan keberadaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menanggalkan seluruh simbol kebesaran duniawi hanya dengan 2 lembar kain ihram yang mirip sekali dengan kain kafan, sebagai wujud bahwa kita pasti akan mati meninggalkan semua yang kita miliki, berpulang memenuhi panggilannya. Berpulang untuk memenuhi panggilan Allah seorang diri dengan tidak membawa apa-apa dari dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian juga dengan ibadah kurban. Sembari kita mengenang kembali sejarah perjuangan dan pengorbanan hakiki sebuah keluarga ideal yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita katakan keluarga ideal karena antara suami, istri dan anak satu tujuan dalam hidup, yaitu hanya mengabdi kepada Allah. Walaupun mereka dalam kondisi yang amat sulit, terasing di sebuah lembah yang tandus, gersang dan tak berpenghuni saat itu. Sebagaimana yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, Nabiullah Ibrahim berucap, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus, tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah-Mu ya Rabb. Ya Rabbana, agar mereka, aku mohon kepadamu agar mereka melaksanakan sholat. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahkan kepada mereka rizki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini dengan sebuah dialog antara Ibrahim dengan Hajar. Saat itu, setelah Ibrahim mengantar istri beserta bayinya ke lembah tak berpenghuni, gersang, ia segera meninggalkannya. Lalu kemudian Ibrahim meninggalkannya dengan satu pesan, apapun yang terjadi, jangan meninggalkan tempat ini. Seorang diri bersama bayinya yang masih kecil, tak ada manusia sama sekali, tandus gersang, tak ada pepohonan, ditinggalkan di tempat itu. Ketika Ibrahim berpaling hendak meninggalkannya, sebelum sempat berjalan, Hajar pun berucap, ila ayyi syai'in tuqilluna ya Ibrahim, untuk apa kamu pergi meninggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Ibrahim pun diam. Ila ta'amin tuqilluna ya Ibrahim, apakah engkau hendak mencari sesuap makanan lalu engkau biarkan kami di sini wahai Ibrahim? Ibrahim pun diam, tak menjawab. Ila syarabin tuqilluna ya Ibrahim, atau engkau hendak mencari seteguk air lalu engkau biarkan kami di sini wahai Ibrahim? Ibrahim pun masih belum bisa jawab, hingga keluarlah kalimat dari Hajar, Allahu amaraka bihada ya Ibrahim,
Atau memang inilah yang diperintahkan Allah Ibrahim? Qala, baru Ibrahim menjawab, "Na'am, iya." Dengan tegas Hajar pun menjawab, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau begitu Ibrahim, berangkatlah. Berangkatlah, pergilah. Allah tidak akan pernah membiarkan kami di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita bayangkan bagaimana keadaan yang tak ada makanan, tak ada minuman, sementara bersama sang istri seorang bayi yang ditinggalkan begitu saja tanpa bekal apapun. Tetapi ketika Ibrahim berucap, "Ini karena perintah Allah," Hajar merasa tenang, Hajar merasa lega, dan memberi semangat kepada sang suami. Walaupun sebagai manusia perasaan khawatir tetap menghantuinya. Dan kekhawatiran itu pun datang ketika perbekalan air benar-benar habis. Air susu Hajar pun tak lagi keluar. Sementara sang bayi yang masih merah itu terus menangis kehausan. Ibu mana yang tidak gelisah melihat kenyataan yang seperti ini? Sementara sang suami pergi meninggalkannya tanpa bekal apapun yang ditinggalkan untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi suami istri yang kompak menjalankan perintah Allah, ketaatan mutlak kepada Allah, ternyata memunculkan anak yang luar biasa, yaitu Ismail. Inilah didikan orang-orang hebat. Seorang bapak yang tulus, seorang ibu solehah yang sangat setia, yang sehati dalam menjalankan perintah Allah. Dan anak istimewa yang luar biasa itu mendatangkan rizki dan keajaiban yang luar biasa berupa sumber Zam-Zam yang sampai saat ini wujud keberkahannya tak kering untuk kita semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini, saat kita beridul adha, waktu yang sangat tepat untuk mengoreksi diri sembari merenungi sejarah pengorbanan agung dari sosok seorang bapak yang tulus seperti Khalilullah Ibrahim alaihissalam, sosok seorang ibu solehah yang setia semisal ibunda Hajar, dan seorang anak soleh yang sabar seperti Ismail alaihissalam. Keluarga yang betul-betul memahami hakikat hidup di dunia ini dan hakikat perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban dan sejarah pengorbanan mengajarkan ketulusan dan kepatuhan kepada Allah dalam segala amal dan perbuatan. Seberat apapun perintah Allah akan tetap dikerjakan dengan patuh dan taat. Tidak akan ada pilihan lain, apalagi harus menolaknya. Sebaliknya, seindah bagaimanapun perbuatan dosa dan kemaksiatan, tidak akan membuat tergoda untuk melakukannya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, serta ibunda Hajar telah membuktikan pernyataan iman dan tauhid yang sangat jelas bagi umat ini. Keyakinan yang mendalam bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya, dan harapan yang kuat bahwa janji Allah pasti ditepati, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya, serta cinta yang sesungguhnya kepada Allah telah menguatkan hati mereka untuk melakukan perintah yang tidak masuk akal, untuk melakukan pengorbanan yang paling mahal dan sangat berharga, yaitu menyembelih putra buah hatinya sendiri yang dinanti-nanti hingga 100 tahun berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cinta kepada anak dan keluarga tidak menghalanginya untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan hidup yang mereka alami tidak menyebabkan kufur dan putus asa dari rahmat Allah.
godaan yang datang dari semua arah tidak membuatnya sedikit pun bergeser menyimpang dari perintah Allah. Kekuatan tauhid, keteguhan iman, dan kesempurnaan amal telah membuat mereka menyerahkan semuanya hanya untuk Allah semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, dan pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada kita para bapak, berusahalah mewarisi kepribadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mendidik putra-putrinya, dan berdoalah jangan pernah berputus asa. Semoga putra-putri kita menjadi penyejuk hati dan pemimpin orang-orang bertakwa. Semoga mereka menjadi anak-anak yang menanti kita di pintu surga. Semoga doa-doa mereka menjadi pelapang dan penerang alam kubur kita. Kepada para ibu, warisilah kepribadian Ibunda Hajar, bersabar dalam taat dan berkhidmat kepada suami. Semoga kalian disayang Allah dan para malaikatnya dan dirindu oleh seluruh pintu surga. Kepada anak-anak dan kita semuanya, tanamkan sifat mental pribadi Ismail. Sabarlah dalam ketaatan, berbakti dan berbuat baiklah kepada ayah bunda kalian, karena surga dan ridha Allah tergantung pada orang tua. Jika mereka masih hidup, segera wujudkan bakti kalian kepada mereka. Bisa jadi kesempatan untuk berbakti kepada mereka tidak begitu lama lagi. Bagi kita yang tinggal jauh dari orang tua, pulanglah. Temui dan pandangi wajah mereka dengan penuh cinta kasih yang tulus. Karena boleh jadi wajah itu tidak begitu lama lagi akan menghilang dari pandangan kita untuk selama-lamanya. Lakukanlah sebelum kematian datang. Kerjakanlah sebelum semua kita terpisahkan. Sebelum diantara kita tidak ada yang saling menolong. Sebelum satu dengan yang lain tidak saling peduli. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Ketika datang suara yang memekakkan, pada hari itu manusia sudah lari menjauh dari saudaranya, lari menjauh dari ibunya, lari menjauh dari bapaknya, dari keluarga dan anak-anaknya. Masing-masing sudah sibuk pada urusannya sendiri-sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita isi sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, dengan menegakkan salat, menyantuni amal anak-anak yatim, memberi makan fakir miskin, beristighfar dan bertaubat dari berbagai dosa dan kemaksiatan sebelum kematian datang menjemput, sebelum datang masa menyesal yang tidak ada gunanya lagi, sebelum mereka berucap ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah indahnya kalau kematian itu adalah mengakhiri segalanya. Ma aghna anni maliyah, harta-hartaku tak ada lagi manfaatnya.
halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah binasa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini marilah kita tundukkan jiwa kita, menghusukkan hati, memperpanjang doa, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, melimpahkan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan kemenangan terhadap Islam dan kaum muslimin, dan agar Allah menyelamatkan kita dalam menghadapi cobaan dan fitnah dunia akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, di hari raya korban ini kami menghadap memohon kepada-Mu dengan penuh kehinaan dan rasa takut. Ya Allah, inilah hamba-hamba-Mu yang telah menzalimi diri. Kami mengakui akan tumpukan dosa dan kesalahan kami. Karenanya ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami ibadahi. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami datang menghadap-Mu dengan penuh lumpur dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini, ya Allah. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kubangan dosa dan kedurhakaan kepada-Mu. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang luas, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami, karena ia merupakan penjaga semua urusan kami. Perbaikilah urusan dunia kami, karena ia tempat kami mengais rizki-Mu, ya Allah. Perbaikilah urusan akhirat kami, karena dia menjadi tempat kembali kami selama-lamanya, ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa hidup ini sebagai kesempatan kami untuk menambah kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai pemutus dan istirahat kami dari berbagai keburukan. Ya Allah, cukupilah kami dengan rizki-Mu yang halal, sehingga kami tidak mencari yang haram. Dan jadikanlah kami merasa cukup dengan karunia-Mu, sehingga kami tidak memerlukan uluran tangan selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang karenanya Engkau turunkan berbagai musibah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang karenanya Engkau putuskan segala harapan. Ampunilah dosa-dosa kami yang karenanya Engkau tolak semua permohonan. Ya Allah, jangan Engkau biarkan satu dosa pun atas kami kecuali Engkau telah mengampuninya. Jangan Engkau biarkan sekecil apapun kegelisahan menimpa kami kecuali Engkau telah menguraikannya. Jangan Engkau biarkan seorang pun yang sakit di antara kami kecuali Engkau telah menyembuhkannya. Jangan biarkan seorang pun yang tersesat dan kebingungan di antara kami kecuali Engkau telah memberikan petunjuk kepadanya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami taubat dan kesungguhan untuk memperbaiki diri. Jadikan kami hamba yang bermanfaat bagi semua makhluk-Mu. Pilihlah kami untuk menjadi sebab kecukupan bagi para hamba-Mu yang fakir. Ya Rahman, tunjuklah kami menjadi cahaya bagi hamba-hamba-Mu yang kegelapan. Pilihlah kami menjadi jalan kebahagiaan bagi hamba-hamba-Mu yang kesusahan. Ya Rahman, tunjuklah kami menjadi jalan perlindungan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang terzalimi. Pak, kami mengharap hidup yang hanya sekali dan singkat ini dapat mempersembahkan yang terbaik semata-mata karena Engkau, ya Allah. Dan jangan Engkau murkai kami karena kelalaian kami menunaikan hak-hak-Mu. Ya Allah, ya Rabbana,
dari sepetak bumimu ini, dari rumahmu ini. Perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjadah dan tertindas di berbagai belahan bumimu. Ya Rabbana, berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestina. Lindungilah kehormatan mereka. Ya Allah, obatilah mereka yang terluka. Sembuhkan mereka yang sakit. Terima dan sambut dengan penuh kasih sayangmu mereka yang gugur sebagai syuhada di jalanmu ya Rabb. Dan kumpulkan kami kelak bersama mereka di surgamu ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, segerakan pertolonganmu untuk mereka. Ya Rabbana, kembalikan Masjid Al-Aqsa pada pangkuan kaum muslimin. Ya Allah, lapangkan hati kami untuk saling memaafkan. Ya Rahman, bersihkan dari kami sifat dan rasa dendam dan permusuhan. Ya Rahman, damaikan di antara kami dengan indahnya persaudaraan atas dasar iman. Ya Karim, anugerahkan kepada kami indahnya kesempatan saling menanti di bawah naungan arus-Mu di depan pintu surga-Mu kelak. Ya Allah, di sisa-sisa hidup ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk orang tua kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah dan lapangkan kami untuk berkhidmat melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika mereka telah tiada ya Allah, izinkan kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampunilah kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, berikan kepada kami kasih sayang-Mu dan kesabaran untuk menjadi suami terbaik bagi istri-istri kami. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk-Mu dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami wanita soleha yang setia dan sabar menemani kami dalam mendidik anak-anak yang akan menanti kami di pintu jannah-Mu ya Rahman. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kuasa memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami hingga saat kami sendiri dalam himpitan dan gelapnya alam kubur. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk dan penenang hati kami, sebagai pelenyap dan pengusir segala kesedihan dan kegelisahan kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan semua santri-santri kami, anak-anak kami, menjadi anak-anak yang soleh, solehah, menjadi anak-anak yang taat beribadah dan mengamalkan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Rabbana, jadikanlah mereka penyambung jariah ilmu-Mu yang kami ajarkan. Jadikan mereka bagian dari anak-anak yang memohonkan syafaat-Mu kepada kami untuk memasuki surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, walau saat ini tugas perjuangan dan pengabdian kepada-Mu memisahkan kami dengan bapak dan ibu kami, memisahkan kami dengan anak-anak dan saudara-saudara kami seiman, tapi kami memohon kepada-Mu ya Rabb, agar Engkau kumpulkan kami dengan mereka kelak di jannah-Mu. Ya Allah, jadikan hari-hari terbaik kami hari ketika kami menjumpai-Mu. Ya Allah, akhirilah hidup kami ketika kami sujud di hadapan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kuburan kami taman dari taman-taman surga-Mu. Sungguh, dan jangan Engkau jadikan kuburan kami jurang dari jurang-jurang neraka. Ya Allah, terimalah segala permohonan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.